Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami hanya bisa tenang di dalam Tuhan. Maka biarlah hidup kami tinggal di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi Engkau saat ini Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau merenungkan. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita gas aja hari ini ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13 itu menjadi bahan perenungan kita di siang hari ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan ya, mantap. Haleluya. Semangat saya kalau begini. Saya baca ayat 6 Bapak Ibu, ayat 7 begitu seterusnya. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya. Kita belajar orang yang rendah itu akan ditinggikan ya. Jadi tolong buka slide saya yang pertama. Rendahkan dirimu, ya. Oh, jadi kemacetan rupanya ya. Oke. Mungkin kita pernah mendengar cerita, bahkan pernah menonton film Titanic. Betul? Ada yang baru mendengar? Oh, ada juga ya baru dengar ya. Kelahiran tahun berapa itu? Apa punya TV apa enggak di rumah itu? Oh, enggak ada ya. Oke. Haleluya. Ya. Titanic itu pembuatnya bilang begini, ini kapal segede begini Tuhan pun itu nggak bisa nenggelamin kapal ini. Ush, keren saudara ya. Sombong banget manusia. Oh di sini gue gamparin juga tuh orang ya. Sombong banget saudara ya. Tuhan pun nggak bisa nenggelam kapal itu. Apa yang terjadi? Ya, dalam juga saudara. Presiden Brasil ya percaya Tuhan. Dia bilang Tuhan nggak ada pada saat pidato.
Akhirnya dia saudara serangan jantung. Di dalam Alkitab, malaikat Tuhan yang bernama Lucifer, saudara. Ini WL-nya Tuhan, saudara. Terus ya. Ini WL-nya Tuhan. Bin pujian di surga. Dan kesombongannya dia mau menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan campakkan ke bumi. Manusia pun di Taman Eden, ya, apa yang terjadi? Ingin juga jadi seperti Tuhan. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Akhirnya diusir dari Taman Eden. Kesombongan membuahkan kejatuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Paulus kepada jemaat Korintus ini satu sindiran yang sangat keras kepada jemaat Korintus. Beberapa minggu yang lalu saya sudah gambarkan sedikit tentang jemaat Korintus. Satu kota yang ada di Yunani kuno. Ya. Kota metropolitan yang saya bilang waktu itu. Ya. Sekarang mungkin Jakarta. Kalau zaman sekarang. Ya dengan kehidupan yang begitu luar biasa pada zaman itu. Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan begini. Saudara-saudara, ya. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya daripada kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui ada yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain, saudara. Apa yang terjadi itu, saudara, dengan jemaat Korintus ini? Saya lihat situ aja lah. Next os. Ya. Ada perpecahan di sana karena kesombongan. Jemaat di sana mengatakan, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku golongan Paulus, bahkan aku dari golongan Kristus. Nah saudara, mereka ini mengelompokkan diri bukan karena mereka mau belajar tentang Kristus melalui golongan-golongan atau kelompok itu. Tapi mereka mau saudara sendiri memilih untuk mengelompokkan diri di mana mereka mau memilih kepada siapa mereka mau belajar. Itu kan ngeri saudara. Bukan karena mereka mau belajar kepada Apolos, bukan karena mereka mau belajar kepada Paulus, bukan mereka mau belajar kepada Kefas atau kepada Kristus, tapi mereka memang mau memilih orang di mana mereka mau memilih aja. Saya pernah ada di gereja yang seperti ini Bapak Ibu. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, ada kelompok D. Ngeri. Kalau kelompok A bikin goes bersepeda, kelompok B nggak diajak. Kelompok B cari kegiatan lain, ngajak kelompoknya. Begitu seterusnya. Makanya di gereja itu mak semua. Udah kelihatan saudara. Mana yang ekonominya lebih bagus? Itu. Mana yang menengah dan mana yang di bawah? Itu. Kelihatan saudara. Dari kelompok-kelompok itu. Ada saudara di gereja itu. Ternyata saudara, saya pikir Paulus ini hanya ada pada jemaat Korintus. Ternyata pernah ada juga di gereja saudara zaman hari ini. Zaman sekarang saudara. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Padahal Paulus bilang jangan melampaui apa yang ada tertulis. Ya, apa maksudnya ini? Ini kan berbicara
apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, saudara. Ada berapa bait Allah? Hanya satu bait Allah, Bapak Ibu. Kamu, saya, Bapak Ibu dan saudara. Itu adalah bait Allah, saudara. Tapi ketika kita memilih mengelompokkan, oh aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Kefas. Masa bait Allah itu terpecah-pecah? Gak bisa seperti itu. Maka kita harus belajar bahwa orang yang rendah hati itu, saudara, seperti Paulus dan Apolos. Dia mengatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar. Dari siapa? Teladan. Ini rasul yang rendah hati, saudara. Jadi kalau kita mau jadi orang yang rendah hati, salah satu ciri itu adalah mau belajar dari orang lain. Saudara, Anda mungkin kaya, mungkin Anda pintar, mungkin Anda mengetahui segala sesuatu. Tetapi Anda belum tentu sempurna, saudara, di dalam segala sesuatu. Semut pun kita disuruh belajar pada semut, saudara. Bahkan untuk binatang semut pun firman Tuhan kita itu suruh belajar, saudara. Suruh belajar. Inilah keangkuhan, kesombongan dari jemaat yang ada di Korintus. Merasa diri mampu, merasa diri punya hikmat. Ya kan? Orang-orang Yunani. Ya kan, ini kan salah satu kota yang ada di Yunani. Kita tahu Yunani itu terkenal dengan hikmat, pengetahuan. Para filsuf ada di sana. Filsafat Yunani ada di sana, saudara. Filsafat yang ada di dunia ini berasal dari sana, berawal dari sana. Orang-orang hebat, orang-orang pintar, pemikir-pemikir, ahli-ahli pikir, ahli-ahli logika, saudara. Ini yang dikecam oleh Paulus. Mereka berpikir seolah-olah mereka itu hebat, saudara. Mereka berpikir mereka itu sudah tahu semuanya. Sehingga Paulus bilang, kamu itu perlu belajar. Ayat yang ke-7, saudara. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mengakui bahwa semua yang dimiliki itu berasal dari Tuhan, saudara. Paulus mengatakan, siapa yang menganggap engkau penting? Siapa yang menganggap engkau penting? Enggak ada. Terus siapa yang menganggap engkau penting? Yaitu mereka diri sendiri. Diri mereka sendiri menganggap diri mereka itu penting. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Mereka menganggap segala sesuatu yang mereka terima itu berkat usaha dan kerja keras mereka. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, saudara? Ini jemaat yang paling mengerikan, saudara. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara. Katakanlah kepada jemaat Korintus ini. Kalau kamu punya kekayaan, berasal dari mana itu?
orang Yunani, orang Korintus atau jemaat Kristen ini yang di Korintus, mereka akan berpikir, mereka akan menjawab, kekayaan saya ini itu dari usaha saya. Itu dari kerja keras saya. Oke. Kita ngikutin aja logika berpikirnya mereka, saudara. Oke, dari kerja kerasnya kamu. Dengan apa kamu bekerja keras? Oh, dengan tubuh ini, dengan badan ini. Saya bekerja keras. Oke, betul. Gak mungkin kan dibantu oleh sapi. Enggak mungkin, saudara. Dari tubuh ini. Betul. Oke. Kemudian, siapa yang memberikan tubuhmu? Sehingga kamu itu hidup, kamu punya nafas. Siapakah manusia yang bisa mengupayakan nafas? Siapa manusia yang bisa mengadakan nafas? Sehingga kamu bisa bekerja. Sehingga kamu bisa mengupayakan segala sesuatu. Siapa manusia yang bisa mengadakan nafas? Dia mereka. Tuhan. Ya kan? Tuhan. Inilah kesombongan jemaat Korintus, saudara. Seolah-olah mereka terima itu dari mereka. Semua hasil usaha mereka. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita itu mendapatkan sesuatu, saudara. Betul itu dari usaha kita. Tetapi ada sumber di mana yang kita tidak bisa kita lihat. Yang bekerja di dalam segala sesuatu. Sehingga kita bisa mengupayakan apa yang bisa kita dapatkan melalui pekerjaan. Yaitu Tuhan. Ini yang diabaikan oleh jemaat yang ada di Korintus. Mereka berpikir semua yang mereka miliki itu adalah dari usaha mereka. Ini harus hati-hati, saudara. Kita bekerja. Betul. Dengan tubuh ini, dengan badan ini kita bekerja. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Sampai di situ. Mungkin kita setuju. Tapi tubuh ini gak bisa bergerak apa-apa kalau gak punya nafas, saudara. Kalau orang sudah gak punya nafas, itu sudah ada di peti. Ya. Sudah di dalam tanah. 1x2 meter. Iya kan? Pak Jever? Ya. Terus Anda merasa hebat. Merasa hebat. Oh, gue punya segala sesuatu. Oh, gue punya harta melimpah. Ini jemaat Korintus itu begitu. Kamu gak bisa mengupayakan nafas di dalam hidupmu. Makanya ada satu cerita. Ada orang Kristen yang bergumul dengan hidupnya. Intinya dia kecewa dengan Tuhan. Dia kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Bahkan dia lebih kecewa dengan Tuhan. Dia ngomong begitu sama hamba Tuhan. Sama pendeta. Kenapa kamu kecewa sama Tuhan? Pokoknya saya kecewa dengan Tuhan. Oke? Ketika kamu berteriak kecewa sama Tuhan. Kamu hidup atau mati? Hiduplah. Terus kamu masih kecewa sama Tuhan. Di saat Anda berteriak kecewa sama Tuhan. Di saat yang sama Tuhan masih berikan nafas kepada kamu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hati-hati ketika kita mengatakan kecewa sama Tuhan. Tapi orang yang rendah hati itu harus mengakui bahwa semua yang dimiliki itu asalnya daripada Tuhan. Asalnya daripada Tuhan. Kekayaan, kepintaran, pengetahuan, apapun itu sumbernya daripada Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan identitas yang sesungguhnya. Ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Nah ini saudara. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Betul, mereka kenyang. Betul, mereka kaya. Bahwa kamu telah menjadi raja. Wow, luar biasa. Sehingga kalau kamu itu menjadi raja, kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ini sindiran saudara. Ini sindiran kepada jemaat yang ada di Korintus. Siapa rajamu? Gitu kan? Siapa yang telah menjadi raja di sini? Tidak ada saudara. Raja mah ada di Roma saudara. Jadi ini adalah sindiran Paulus kepada jemaat Korintus saudara. Seolah-olah mereka menganggap bahwa diri mereka itu begitu penting. Kenapa mereka menganggap mereka penting? Karena mereka kaya saudara. Bahkan kalau kamu menganggap kamu itu menjadi raja. Oh, luar biasa. Nah ini hati-hati saudara. Orang Kristen itu harus hidup dengan identitas mereka. Ya, jangan ada yang pura-pura menjadi orang Kristen. Jangan ada pura-pura menjadi pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus, itu identitas kita sesungguhnya. Tanpa ada embel-embel yang lain. Saya mau ikut Kristus. Itu kan. Korintus beda. Jemaat Korintus beda. Dari sekian surat Rasul Paulus. Dari sekian surat Rasul Paulus. Jemaat Korintus lah ini paling banyak disindir oleh Paulus. Karena mereka itu merasa sombong. Sudah punya pengetahuan di 1 Korintus 14, 1 Korintus 12, mereka itu penuh dengan karunia-karunia juga. Ini jemaat sebenarnya ini paling kaya. Sebenarnya ini jemaat yang potensial saudara. Sangat potensial. Kaya, pintar, penuh dengan karunia. Oh saudara, ini luar biasa sebenarnya di jemaat Korintus ini. Luar biasa. Tetapi kesombongan itu menjadi kejatuhan mereka. Menjadi kecaman Paulus kepada mereka saudara. Karunia itu juga datangnya dari Tuhan. Karunia rohani itu juga diberikan oleh Tuhan. Mengapa kamu menyombongkan diri? Mengapa harus perpecahan? Katanya bait Allah itu kamu. Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Lah kok milih-milih, aku Paulus, aku Kefas, aku Apolos, aku Kristus. Ini saudara. Next os. Tadi ciri orang yang rendah hati ya. Kehidupan orang yang rendah hati.
Kehidupan orang yang rendah hati itu punya semangat untuk hidup seperti Kristus. Punya semangat untuk hidup seperti Kristus. Saudara, mau belajar rendah hati? Yesus sudah bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Gak usah jauh-jauh. Gak usah cari figur yang lain. Ini saudara. Yesuslah. Saliblah. Yang harus kita pelajari. Yang harus kita teladani. Apa itu semangat hidup seperti Kristus? Rela menjadi tontonan bagi dunia. Ayat ke-9, saudara. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Saudara, karena punya spirit, karena punya semangat untuk hidup seperti Kristus. Paulus bilang, aku atau kami ini sudah menjadi tontonan dunia. Memiliki tempat yang paling rendah. Seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Kita melihat, saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Di dalam setiap pelayanannya. Bahkan dia berkata, kemanapun kami pergi, bau kematian Kristus itu bersama dengan kami. Artinya saudara, penderitaan Kristus itu selalu melekat di dalam diri dan pelayanan Paulus. Ini orang yang gak cari aman, Pak Yed. Dia gak cari aman dalam pelayanan. Benar-benar salah-salah. Anda menonton hidup saya seperti ini. Ibu Evi bilang, EGP. Saya ini pengikut Kristus. Saya melakukan yang benar. Hidup saya kamu mau jatuhi hukuman mati. Silakan. Menjadi tontonan dunia. Oke, gak apa-apa. Tapi spirit saya itu spirit yang mau ikut Kristus. Ini saudara. Kalau kita mau ikut Tuhan, ya harus rela punya semangat seperti ini, saudara. Prinsipnya begini, Bapak Ibu. Kalau kita ikut Tuhan, Anda atau kalau kita difitnah, dianiaya, dicela, dicaci maki, Anda nggak merasa nyaman di dunia ini. Anda nggak merasa nyaman dengan kondisi-kondisi seperti itu. Sadar, saudara, sadar bahwa sesungguhnya Anda itu adalah posisi yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Anda sudah merasa nyaman di dunia ini, semua baik-baik saja. Semua yang enak yang kamu mau rasakan dan kamu mau nikmati. Dan tidak mau ada masalah terjadi dalam hidup saudara. Semuanya fine aja, semua oke saja. Semuanya nyaman saja. Saya mau katakan kepada kita semua, selamat dan sukses. Anda sudah menjadi seperti atau serupa dengan dunia ini. Itu Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita itu gak mau lepas ego kita. Gak mau lepas ego kita. Ego kita inilah pride, kehormatan, harga diri yang selalu kita jaga. Ya kan? Tapi kita tidak mau menyangkal diri. Yang ada harga diri yang harus dijaga, saudara. Bapak Ibu, ini manusia, kita manusia berdosa. Yang mulia Kristus.
Perhatikan ini Bapak Ibu. Yang mulia Kristus itu datang merendahkan diri. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dia turun ke bumi. Dia merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan rela sampai mati di kayu salib. Itu Yesus lakukan. Yang Tuhan saja tidak menjaga harga dirinya. Iya kan? Yang tidak memandang dirinya serupa dengan Allah. Tapi telah mengosongkan dirinya. Itu sudah. Yang di atas turun. Malah manusia yang di bawah mau naik. Iya kan? Sombong benar sudah. Ya bukan naik ke surga ya, bukan. Paham ya ini maksud saya ya? Yang di atas saja turun, kita yang di bawah mau naik. Tidak punya kerendahan hati. Kita harus paham Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada hal-hal yang memang harus kita bayar. Kadang orang mungkin, lu bego lu. Hidup udah bagus. Pekerjaan sudah enak. Pekerjaan udah mapan. Tinggalin buat Tuhan. Dunia memang begitu. Dunia memang seperti itu. Kalau orang mengikut Tuhan, mengikut Kristus, ya, dia akan tetap, saudara, tetap di jalan Tuhan. Dia akan tetap di jalan Tuhan, sekalipun kiri kanannya menggoda dia atau lingkungannya bagaimanapun, dia tetap di jalan Tuhan. Tetap di jalan Tuhan. Dia tidak akan terpengaruh. Karena semuanya itu dari pengaruh. Bagaimana mempengaruhi supaya kamu itu sama dengan saya. Nah itu saudara. Coba kita lihat apa yang dikatakan iblis kepada Yesus ketika Yesus dicobai. Pencobaan-pencobaan apa yang ditawarkan itu? Jabatan, kuasa, harta, dunia. Itu saudara. Itu cobaan-cobaan. Kalau kita ditawarkan jabatan yang tinggi, tapi nggak usah ikut Yesus, mau nggak kita? Nah, benar. Benar nih. Benar ya? Serius ya? Sekali Yesus tetap Yesus. Amin ya. Amin Bu ya. Amin. Saya bukan mau nakut-nakuti Bapak Ibu. Karena hidup ini tidak semudah apa yang kita omong. Hidup ini tidak semudah apa yang kita ngomong di sini. Anda mungkin kita di sini bisa sepakat. Ya dan amin. Tapi ketika luar di sana saudara. Disitulah ujian yang sesungguhnya. Iya kan? Ketika kita mau ngajak komsel. Aduh udahlah. Ini kan ada arisan RT. Iya kan? Komsel juga masih ada minggu depan. Oh iya benar juga ya. Arisan RT juga penting. Nah, iya kan? Apa di situ kita mengatakan enggak, sekali Yesus tetap Yesus. Toh tetap juga jatuh arisan RT juga kan? Itu baru arisan Bu. Belum manisan. Ya. Tawaran-tawaran setan itu manis. Manis. Uang, kekayaan, jabatan. Itu tawaran ke Yesus. Ya kan?
Nah kalau kita ditawarin gitu, uang, kekayaan, jabatan. Yang penting kita itu sembah. Bukan Yesus. Sembah aku, kata iblis. Artinya pusat penyembahan kita berganti. Bukan Tuhan lagi, tapi setan. Kita mau? Uang Pak, tawarin jabatan, uang banyak, miliaran, bahkan triliun mungkin. Iya kan? Orang Kristen itu sekarang saudara paling sulit untuk menyangkal diri. Paling sulit. Terkadang bahkan nama Tuhan, bahkan orang percaya, orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Sulit untuk menyangkal diri. Kita terkadang masih mengiming-iming apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang di dunia ini. Sama seperti pikiran-pikiran orang dunia. Padahal Paulus sudah bilang, carilah perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada dan duduk. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu orientasi iman kita. Ada orang kaya. Jadi saya dengar cerita ya. Rumahnya di Rancamaya. Berhektar-hektar saudara. Rumahnya gede. Punya apa yang di Singapura itu penthouse. Tapi nggak ditinggalin saudara, disewain. Ada juga di Taiwan. Mobilnya Bentley, Rolls Royce, Ferrari segala macam itu ada saudara. Bagi dia uang itu gak ada masalah soal uang bagi dia. Gak ada serinya saudara. Bahkan dia saudara mobil baru apapun kalau keluar beli. Pajaknya itu berapa duit? Bisa miliaran saudara setahun. Sekali bayar pajak untuk mobil saja. Untuk mobil saja. Dia ngomong ke Pak Pendeta, salah satu pendeta. Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau pelayanan, mau jemput pakai mobil apa? Saudara. Mobil ada saudara. Pak Pendeta bilang, udahlah mobil apa yang kau pakai? Itulah yang saya tumpangi. Jadi kalau dia bawa Rolls Royce ya bawa, pasti dia naik Rolls Royce. Rumah di mana-mana. Akhirnya semua itu dijual saudara. Karena Tuhan, ada satu peristiwa yang Tuhan hajar dia. Intinya dia bilang pendeta, sekarang saya itu menyesal. Terlalu banyak hal yang saya sia-siakan. Saya merasa berdosa. Saya berdosa pendeta. Akhirnya dia memulai suatu usaha yang baru. Dan Tuhan berkati saudara. Bukan kita nggak boleh kaya Bapak Ibu. Bukan kita nggak boleh kaya. Tapi orientasi kaya itu apa? Kaya untuk pamer seperti dia dulu. Tapi sekarang dia saudara. Untuk Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang dilakukan hari ini saudara. Kalau tadi orang Korintus semua kekayaan. Mereka pikir semua itu berasal dari mereka. Upaya mereka. Tapi anak Tuhan ini. Dulu mungkin begitu. Sekarang berkat Tuhan kekayaan itu. Jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati gereja pelayanan. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita dikasih kekayaan. Ya bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kita susah, kita miskin, jangan juga kita maling, rampok saudara. Karena kita susah, enggak juga begitu. Kita harus bersyukur. Karena Allah pasti dan bisa sesuai dengan firman-Nya mencukupi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kerelaan kehendaknya saudara. Terlalu bisa. Tapi kita harus orientasinya kepada Tuhan. Karena manusia itu memang pride-nya itu saudara, ingin dihargai,
Iya kan? Ada kebanggaan tersendiri kayaknya kalau bawa mobil ini. Wow, yang mungkin di Indonesia limited, bahkan di dunia produksinya limited, saudara. Bawa mobil itu, wah, jalan-jalan ke Purimbol, jalan, wah, Pak Ferry langsung, wah. Kayaknya ada kebanggaan sendiri, saudara. Iya kan? Jemput saya Pak di Tangerang gitu kan. Iya kan? Manusia itu ada kebanggaan, saudara. Ada kebanggaan. Ini saudara yang saya harus jujur, saudara. Kita ini manusia. Kalau ada suatu waktu pendeta itu, orang itu bilang, Pak Stephen, di rumah ada Ferrari sama Rolls Royce. Pak Stephen mau pilih yang mana? Ambil sekarang. Saya bilang, aduh, pajaknya Pak, berapa? Gaji saya Pak setahun gak cukup bayar pajaknya. Itu saudara, kita mungkin, aduh, ini kayaknya peluang ini saudara. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu saudara. Yang terakhir saudara. Melakukan pekerjaan yang berat. Ya. Kami melakukan pekerjaan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, saudara. Inilah semangat dalam kita mengikut Kristus. Ini semangat kalau kita mau hidup seperti Kristus. Orang mau ngomong apa, tapi kalau kita tetap jalan Tuhan, jalan terus, saudara. Jalan terus. Jalan terus. Ibarat kita di jalan Tuhan, iblis itu selalu menggonggong, ikut kita terus. Tarik kita dengan godaan, dengan rayuan apapun itu saudara. Iblis fitnah, dicela, dikatain apalah, semua itu keluar. Ini yang Paulus bilang, kalau kami dicaci maki, kami dianiaya, wah ini saudara. Ya inilah yang Yesus alami saudara. Bukankah ini juga yang Yesus alami? Bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia dicaci maki, bagaimana dia diludahi, bagaimana dia ditempeleng saudara. Bagaimana dia dihianati saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Dia cuma berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita jalan-jalan di depan, tiba-tiba ada orang meludahi kita, mungkin nggak sengaja. Pas kita lewat aja, pas dia buang ludah, begitu tersinggung pasti. Iya kan? Yang buang ludah kenapa ya? Wah tersinggung gua ini. Kurang ajar nih orang ini. Padahal mungkin kasihan dia nggak sengaja. Mungkin dia nggak lihat kan ada orang jalan, cepat-cepat aja dia mungkin buang ludah. Tapi pas dia buang, kita yang lewat gitu kan. Nah itu saudara. Ini gimana saudara kalau kita ada kejadian begitu? Ya, coba. Saya terus terang saudara ya, terus terang. Saya iri sebenarnya dengan Paulus ini. Ini manusia luar biasa Bapak Ibu. Manusia luar biasa. Mau bilang dia sabar, pasti sabar. Tapi dia cukup marah, dia kecam saudara ini jemaat Korintus. Ada marahnya, ada sabarnya saudara. Ada gregetnya dia saudara pada jemaat ini. Dia protes keras. Dia sindir habis saudara. Tapi di satu sisi dia manusia yang kamu mau maki saya, malah didoain. Dianiaya nggak balas saudara. Diludahi nggak dibalas ludah. Iya kan saudara. Ini manusia apa kayak begini saudara. Ada nggak manusia sekarang ini yang kayak Paulus saudara. Hebat juga ya, mau juga seperti Paulus, tapi ngeri juga ya. Iya saudara, kita harus jujur. Kalau Tuhan kasih Stephen kamu mau jadi seperti Paulus, siap nggak saya saudara begitu?
Uni jalan aja aku bawa motor masuk. Nggak ada pelan-pelannya dikit. Spion gua lu sambar, ya kan? Nah itu saudara. Kadang-kadang masih ada yang seperti gitu Pak Roy. Iya saudara. Kita itu jujur aja. Apa kita mau sabar? Ketika spion kita disambar. Oke Pak. God bless you. Nggak mungkin. Ya tadi ibu bilang sekali Yesus tetap Yesus. Iya kan? Orang ludahi kita kena muka. God bless you. Golok di belakang. Ya kan? Hati-hati saudara, mari kita jujur dalam hidup kita. Iri saudara dengan Paulus. Tapi apakah saya siap kalau seperti jadi Paulus? Ini saudara pertanyaan buat saya, buat kita semua juga. Itulah hidup kita ini perjuangan saudara. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Kita harus menghadapi setiap ujian. Setiap ujian itu harus kita hadapi. Karena dengan lulus ujian kita bisa naik kelas saudara ya. Kalau enggak ya begitu aja. Anak kecil terus kita. Imannya seperti anak kecil. Ngambek mulu saudara. Ya. Jangan. Penutup. Orang yang rendah hati adalah mereka yang selalu menginginkan persatuan bukan perpecahan saudara. Ini orang yang rendah hati saudara. Orang yang rendah hati adalah mereka yang menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka punya berasal dari Tuhan. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mau menyangkal diri untuk hidup sama seperti Kristus hidup saudara. Orientasinya Kristus saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami belajar kepada Engkau. Karena Engkau sendirilah yang mengajak kami untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Karena Engkau lembut dan rendah hati Tuhan. Itu ajakan Tuhan. Biarlah orientasi hidup kami adalah hidup sama seperti Kristus hidup. Kami mau dibentuk, kami mau melalui ujian-ujian. Apapun itu Tuhan, kami mau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan banyak tawaran, banyak godaan. Mungkin itu terasa dan terlihat manis. Jikalau itu menjauhkan kami dari Tuhan. Jauhkanlah semuanya itu Tuhan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat Tuhan. Karena sesungguhnya Engkaulah Allah yang punya kuasa. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati Tuhan. Orang-orang yang rendah hati. Yang mau belajar daripada Yesus. Yang mau hidup sama seperti Kristus hidup. Yang memiliki semangat spirit seperti Kristus Tuhan. Karena itulah panggilan kami Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kejahatan dengan hal yang baik. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi mendoakan mereka Tuhan. Biar kami hidup sama seperti Kristus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu di luar sana Tuhan banyak sekali pencobaan. Banyak sekali godaan. Tapi kami percaya juga tangan Tuhan akan tetap terus menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa berkati kami semua Tuhan. Berkati dan lindungi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan percaya bersama katakan. Amin.